SP 23 pemain Indonesia untuk menghadapi Cina udah dirilis nih. Nama-nama kayak Jordi Amat, Shane Patinama, terus juga Reza Arya, Arhan, dan Asnawi harus rela nggak masuk di SP nih untuk lawan Cina. Dan dengan stok 23 pemain yang dipilih sampai Patrick Kluivert, gue optimis banget nih Indonesia bisa meraih 3 poin nanti lawan Cina nih di GBK yang kick-off-nya berapa jam lagi. Karena apa? Ya, kalau kita lihat ya, dengan skuad yang dibawa Cina kali ini ya nggak banyak perubahan juga, dan gue prediksi nih Cina gaya mainnya nanti pas lawan Indonesia nggak bakal berbeda jauh sama leg pertama tuh yang main di kandang Cina. Cina lebih banyak bakal menunggu dengan skema defense counter ataupun counter attack yang nggak jarang juga ngandalin direct ball yang sangat-sangat berbahaya tuh di leg pertama. Ya kalau kita lihat ya Indonesia ya di leg pertama itu Indonesia dominan banget atas Cina guys. Serangan-serangan Indonesia itu variatif banget, terutama sisi sayapnya tuh kanan sama kiri ya kan. Biarpun starting 11-nya bisa dibilang pada saat itu kalau dibanding namanya sekarang ya, potensi starting 11-nya ini jauh banget nih kualitas untuk di starting 11-nya. Biarpun ada beberapa pemain yang sama, tapi dengan tambahan ada Kevin Dix, terus juga ada Joy Pelupesi, terus juga ada siapa lagi pemain barunya tuh, ada Dean James, ada Ole Romeni di lini depan. Ini gue yakin banget nih Cina bakalan dak-dik-duk-der, bakal was-was banget nih untuk mengantisipasi serangan Indonesia. Karena apa? Indonesia dari pertama itu banyak banget sebenarnya celah ataupun cara untuk membongkar lini pertahanan Cina, terutama melalui umpan-umpan crossing. Tapi sayang banget tuh crossing dari permainan Indonesia di leg pertama ini masih menurut ya akurasi umpannya masih masih gampang banget dipaten sama Cina. Nah, dengan hadirnya Kevin Dix di kanan, terus juga ada Beckham Putra nih baru juga, ditambah lagi ada Dean James, ini bakal menambah daya gedor, daya akurasi, daya ketajaman umpan-umpan crossing dari Indonesia, dan itu bisa dimanfaatin. Dari pertama kan umpan-umpan crossing kalau nggak mudah dibaca sekalinya udah lolos dari back Cina. Nah yang di depan gawang Cina nih jarang banget main kita ada di situ. Nah dengan hadirnya Ole Romeni, ya gue yakin banget nih bola-bola umpan crossing nanti di sisi kanan dan kiri, dari Verdong ataupun dari Kevin Dix dan dari pemain lainnya, ini bisa menjadi cara Indonesia untuk mencuri gol secepat-cepatnya di babak pertama. Ya kan, kalau kita nyari gol duluan bisa menang duluan, unggul duluan 1-0 ya. Gue optimis banget nih Indonesia di sisa waktu nanti bakal lebih enteng untuk meraih 3 poin melawan Cina, dan Cina pun juga punya kekuatan tadi counter attack-nya dan juga cara bertahannya di leg pertama bisa cukup oke, tapi ya nggak rapat-rapat banget, bisa dibongkar kok. Biarpun itu mainnya di lini pertahanan itu numpuk banget, dan ada celah nih kalau kita lihat cuplikan-cuplikan video yang di-upload sama Instagramnya Timnas Indonesia ya. Kalau saya gue sebenarnya tuh ada apa tuh latihan untuk shoot ya, latihan nembak dari daerah seperti akhir pertahanan Cina, entah itu dari dalam kotak penalti ataupun dari luar kotak penalti. Nah ini nih mungkin ini bisa menjadi salah satu senjata dari Patrick Kluivert, karena di leg pertama pun kita punya berapa kali peluang tuh, lebih dari 3 atau 4 ya kan. Kevin Verdongnya 2 kali tuh shootanya langsung dari luar kotak penalti, ini membahayakan ini pertahanan gawang dari Cina ya kan. Dan gol Tom Hai pun melalui skema kayak gitu tuh, skema bola scrimmage di daerah seperti akhir pertahanan Cina di kotak penalti kan. Tom Hai dapat bola liar, dia tendang dengan terukur, dia punya kenceng, tapi itu bisa membongkar lini pertahanan Cina yang numpuk pemainnya tuh di sepanjang laga di leg pertama ya kan. Ditambah lagi kita sekarang punya punya variasi pemain lebih oke lagi nih. Kiper pun kita kan di sebelumnya cuma punya Martin Paes, sekarang Martin Paes absen dan ada penggantinya yang setara, itu Emil Audero. Gue yakin banget nih di lini pertahanan, biarpun di leg pertama kemarin kita sempat kebobolan 2 gol babak pertama, gue yakin banget di kali ini nih lini pertahanan kita bisa nirbobol, bisa clean sheet alias nggak bakal kebobolan Cina, asal syaratnya menurut gue ada 1 atau 2 gitu. Yang pertama, jangan mainin garis pertahanan super tinggi kayak leg pertama tuh kan. Udah mainnya kita main main middle block aja. Kalau mau main pressing, high press, tapi dengan middle block, jangan terlalu main high line defense itu. Garis pertahanan jangan tinggi-tinggi banget, main middle ya, middle line defense atau middle block aja tuh untuk defensifnya. Nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah banget. Biar apa? Untuk mengantisipasi skema counter attack ataupun bola-bola panjang dari Cina yang sangat-sangat
bisa merepotkan barisan pertahanan Indonesia. Itu yang perlu menjadi catatan yang pertama. Yang kedua, mainin tempo pertandingan asik-asiknya aja ya kan. Jangan mainin langsung tempo terlalu cepat ya awal babak pertama ya kan. Main tempo sedang-sedang aja, karena di leg pertama kan itu yang ditaruh di tengah Nathan Chow sama Ivar Jenner ya kan, di setting line up, dan Tom Hai mulai dari bangku cadangan. Nah, di leg kedua nanti di GBK gue sih optimis Tom Hai bakal berduet sama Joy Pelupesi. Nah, dengan dua pemain ini di tengah nih bisa kita kontrol nih. Nah, jangan, kalau kita udah megang kontrol ataupun kendali pertandingan sejak level pertama, kita jangan terlalu nafsu untuk langsung membombardir, menggempur. Udah main dengan tempo yang sedang-sedang aja ya kan. Untuk main dengan high temponya itu sesekali aja tuh. Selebihnya kita mainin alur ataupun irama serangan dari timnas Indonesia. Karena kita main tempo cepat dari awal, ini bahaya banget, karena Cina counter attack-nya juga dengan 3-4 sentuhan itu bisa berbahaya banget. Nah, ini mesti diantisipasi sama Coach Patrick Kluivert dengan materi pemain saat ini, yang juga ada perbedaan yang sangat mencolok banget nih dibanding leg pertama. Di starting line up mungkin nanti ya siapapun kalau main dengan bola 3 back sejajar, siapapun yang nanti dimasukin, gue yakin banget sih ini bakal menjadi tembok yang kokoh bagi timnas Indonesia untuk menghadirkan 3 poin di GBK nanti ya kan. Entah itu ternyata nanti Izes, Rido Hilgers, Smith Hilgers, ataupun Hafner Izes, ataupun Rizky Rido, ataupun Hafner Izes, Smith Hilgers ya, siapapun nanti yang diturunin, gue yakin banget nih chemistry-nya, biarpun Hilgers belum klop banget, chemistry belum tune in banget ya, siapapun nanti diturunin sebagai starting line up, gue yakin banget nih di lini pertahanan kita bakal jauh lebih baik penampilannya dibandingin leg pertama. Karena leg pertama kita keunggulan pertama tuh ya akibat kesalahan fatal tuh dari Saint Patinama yang gagal, bisa bilang ya agak sedikit ceroboh ya, membiarkan main Cina itu untuk mengambil bola tuh di sisi half space pertahanan dalam kotak penalti Indonesia, yang berujung bola diambil main Cina, disuntuh, diumpan, tarik, dan main Cina kosong di depan matanya Martin Bass ya, dengan sangat mudah untuk menjebloskan gawang. Gol kedua pun juga gitu tuh, mulai kehilangan bola di tengah, Cina langsung ngirimin umpan direct ball pada segitiga ya kan, dan itu ya sangat-sangat luar biasa banget, sangat-sangat mematikan. Nah, gue yakin banget nih hal ini udah diantisipasi sama Patrick Kluivert, Danny Lanza, Alex Pastur, dan tim kepelatihan lainnya. Dan ya kalau kita lihat ya gol Indonesia di leg pertama itu, kita lihat yang tadi gue sempat singgung di awal kan, gol Tom Hai itu berawal dari lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam, ini artinya apa? Hal ini bisa kita create, bisa kita lakukan dengan skema bukan lempar ke dalam, tapi melalui umpan-umpan crossing tajam tuh. Langsung kirimin umpan crossing ke jantung pertahanan dari Cina, ke dalam kotak penalti. Yang penting di lini depan, ini jangan sampai kayak leg pertama tuh. Sering kosong, sekalinya ada, pemainnya cuma jaraknya jauh-jauh tuh. Entah itu Ragnar strike, terus ada siapa lagi dalam kotak penalti, jaraknya jauh, dan ya main Cina mudah antisipasi. Nah, nanti kalau bisa nanti di GBK nih berapa jam lagi, umpan crossing kirim yang tajam, dan di depan Oli Romani bisa bergantian mungkin nanti sama pemain lainnya ya kan. Entah itu siapa namanya itu Verdong, mungkin bisa naik jauh sampai dalam kotak penalti, atau bergerak dari second line, atau Tom Hai, atau Joy Pelupesi ya, kalau bisa memungkinkan juga Kevin Nick yang umpan, Egy Maulana Fikri, ini bisa nih untuk memainkan pola-pola pergerakan dari second line tuh, untuk meng-create situasi bola-bola chaos di area pertahanan Cina melalui skema awal dari umpan crossing tajam langsung ke lini pertahanan Cina. Karena kita udah punya dua pemain sayap yang crossing-crossingnya udah dunia banget kelasnya. Sisi kanan ada Kevin Nick, sisi kiri ada Calvin Verdong, ataupun Dean James ya kan, yang umpan-umpan crossing itu tajam banget. Tom Hai pun sangat bahaya banget ya untuk mengirimkan umpan-umpan direct ball juga nih. Direct ball terukur ataupun bola-bola lob, umpan panjang terukur juga Tom Hai sangat mahir banget. Joy Pelupesi juga di laga sebelumnya lawan Bahrain ya, dia udah menunjukkan kalau dia itu bisa banget untuk mengontrol, untuk mengatur ritme permainan dari timnas Indonesia. Nah, kalau udah kayak gini sih, gue optimis banget nih. Indonesia bisa dapat 3 poin di GBK. Mungkin kunci tadi, kalau gue boleh konklusiin, yang pertama, jangan main dengan high defense line. Jangan main dengan garis pertahanan yang tinggi. Middle aja.
Kalau mau main high press ya, ataupun mau nggak terlalu ke bawah banget, main dengan middle aja. Garis pertahanan ya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah banget ya kan. Yang kedua, mainin pertandingan temponya dengan tempo yang sedang-sedang aja. Jangan terlalu cepat juga, cepat sesekali aja, dan juga jangan terlalu lambat juga. Yang ketiga, nah ini nih, terutama di area pertahanan Cina nih. Sebisa mungkin ketika kita megang bola, 3 pemain lah tuh udah siap di dalam kotak penalti untuk menyambut bola crossing ataupun situasi bola-bola chaos nanti ketika umpan crossing nanti disapu main Cina, ataupun ya sapuannya nggak bersih ya kan, alias nggak jauh dibuang, itu mesti dimanfaatin sama barisan penyerang Indonesia. Kalau ini bisa dimanfaatin ya gue sih optimis kita bisa menang tipis-tipis saja, 2-1, 1-0 ataupun 2-0 udah cukup lah bagi Indonesia untuk mau pulang 3 poin dan menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Yang penting mah dukung terus perjuangan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Yang penting supporter yang hadir langsung di GBK nanti, please banget jaga kekondusifan di dalam, jangan sampai kita disanksi lagi sama FIFA ya kan. Jangan mengeluarkan kata-kata ataupun apapun itu kalimat yang bisa mengundang sanksi dari FIFA lagi. Weekend banget, kalian bisa banget yang ada di stadion untuk mendukung timnas Indonesia dengan semangat yang luar biasa banget. Dengan semangat fair play, baik fair play dari segi pemain di lapangan ataupun dari segi supporter di tribun ya kan. Yang penting mah kita doain bareng-bareng yuk, baik itu yang di tribun ataupun yang nonton di luar stadion, di rumah ataupun nobar dimanapun. Kita dukung Indonesia untuk meraih 3 poin nanti lawan Cina. Gimana menurut kalian? Thank you banget yang udah nonton channel YouTube gua, Irwan Chan, melalui konten Pundit Abangan. Atas support kalian, channel YouTube gua makin sini makin berkembang guys. Thank you sekali lagi, jangan bosan-bosan ya untuk nontonin channel YouTube gua. Ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten Pundit Abangan berikutnya. Saatnya gue pamit. Salam bola bola.